Ada alasan mengapa kebanyakan bahan makanan harus dicuci, tidak dimakan mentah, dan perlu diolah atau dimasak terlebih dahulu agar terbebas dari bakteri maupun parasit yang tidak kasat mata. Walaupun ada beberapa bahan makanan yang dapat dimakan secara mentah, kebersihan dan kesegarannya tetap perlu diperhatikan. Ada beberapa pertimbangan sebelum mengkonsumsi makanan mentah. Mungkin terdengar sepele, tapi hal ini berhubungan dengan kesehatan tubuh. Dan jika dianggap remeh, bisa jadi malah merugikan metabolisme, membawa penyakit, atau dalam kasus terburuk, berujung pada kematian. Hal ini terjadi pada tahun 2010, yang menimpa seorang pemuda asal Sydney, Australia, bernama Sam Ballard, yang berusia 19 tahun saat itu. Sam adalah seorang atlet rugby yang masa depannya sangat menjanjikan. Pada suatu malam, Sam dan beberapa temannya mengadakan pesta malam apresiasi di teras rumah temannya. Mereka minum red wine, mabuk, dan ngobrol ngalor ngidul sembari menghabiskan malam. Kemudian, salah satu dari teman Sam melihat seekor siput yang sedang berjalan tidak jauh dari teras rumah itu. Dalam keadaan mabuk dan sembari tersenyum, ia menantang teman-teman lainnya, termasuk Sam. "Hei, siapa yang berani memakan siput itu?" Sembari tertawa menunjuk ke arah siput tersebut. Mereka saling bertatapan, seolah-olah saling menyuruh dengan tatapan mereka. Tapi tidak ada satupun yang mengiyakan tantangan tersebut. Tiba-tiba dengan percaya diri, Sam menyanggupi dan berkata, "Oke, aku berani." Lalu ia mendekati siput, mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah dan menelannya. Tepuk tangan diberikan oleh teman-teman Sam yang takjub melihat keberaniannya. Puji-pujian diunggah, seraya menyambung pesta yang jauh dari kata sudah. Keesokan hari dan hari berikutnya dilalui Sam seperti biasa. Tapi beberapa hari setelah itu, Sam mengeluh pusing, mual, sangat kelelahan, dan rasa sakit yang luar biasa di kakinya. Sam bertanya kepada ibunya, apakah ini karena siput yang kumakan pada beberapa malam sebelumnya? Tapi ibu Sam, Katie Ballard, mencoba menghibur Sam. Tidak ada yang sakit hanya karena memakan siput. Kondisi Sam semakin parah. Sam akhirnya pergi ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa Sam terinfeksi cacing parasit yang disebut Angiostrongylus cantonensis atau cacing paru tikus, yang seperti namanya biasanya hanya ditemukan pada tikus. Cacing parasit ini diyakini menjangkiti tubuh Sam dari siput yang telah ditelannya. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, selain siput dan keong, cacing paru juga dapat masuk ke katak, kepiting darat, dan udang air tawar. Binatang tersebut dapat membawa larva cacing ke tubuh manusia ketika dikonsumsi secara mentah atau tidak dimasak matang, atau melalui air dan sisa makanan yang terkontaminasi. CDC menambahkan, orang yang terinfeksi cacing paru tikus biasanya tidak mengalami gejala apapun. Bahkan biasanya parasit tersebut mati dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Tapi terkadang mereka menunjukkan gejala ringan seperti demam, sakit kepala, leher kaku, mual, dan muntah. Gejala-gejala tersebut dapat terjadi kepada penderita dengan sistem imun yang lemah. Dalam kasus ekstrim seperti yang dialami oleh Sam, infeksi dapat menyebabkan terjadinya meningitis bernama eosinophilic meningoencephalitis. Penyakit ini terjadi ketika salah satu jenis sel darah putih bernama eosinophil mengalami peningkatan jumlah di daerah otak dan pada cairan tulang belakang. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf yang mengarah kepada kelumpuhan, seperti yang dialami Sam. Bahkan, Sam sempat jatuh koma selama 420 hari. Usai siuman, ia didiagnosa mengalami kerusakan otak yang serius. Komplikasi lebih lanjut dari infeksi awal membuatnya lumpuh dan membutuhkan perawatan yang berkelanjutan. Sam harus menggunakan bantuan kursi roda untuk bergerak dan makan melalui tabung. Katie Ballard, ibunda Sam,
menerima dengan lapang dada apa yang telah terjadi pada anaknya. Ia tidak menyalahkan challenge pada malam sebelumnya sebagai penyebab kemalangan yang diderita oleh Sam. Ia juga tidak menyalahkan tingkah konyol anaknya. Namun, biaya pengobatan Sam sangat tinggi, sehingga berdampak pada ekonomi keluarganya. Katie mengaku ia tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pengobatan anaknya. Teman-teman Sam merasa bertanggung jawab dan berinisiatif menggalang dana untuk membantu meringankan biaya pengobatan Sam. Kejadian yang menimpa Sam sebelumnya juga pernah terjadi. Sama-sama di Australia, tapi di kota Brisbane. Pada tahun 2008, Liam McGuigan, pelajar SMA berusia 17 tahun, ketika itu sedang dalam perjalanan untuk bertanding sepak bola dengan sekolah lain. Liam ditantang oleh temannya, jika Liam berani memakan siput, ia akan mendapatkan $10. Merasa tertantang, Liam pun mengiyakan. Setelah sampai di suatu tempat, Liam mencari dan menemukan seekor siput. Sama seperti Sam, Liam sangat percaya diri. Dengan jumawa ia berkata, "Seekor siput tidak akan membunuhku." Lalu memakannya. Keesokan harinya, Liam merasakan kakinya sangat sakit. Gejala yang sangat mirip dengan Sam. Liam kemudian dilarikan ke rumah sakit. Diagnosa awal diduga ada masalah pada ususnya dan disarankan tindakan bedah untuk mengambil siput tersebut. Namun beberapa jam kemudian, temperatur tubuh Liam naik drastis. Perawat segera melakukan tindakan prosedural, yaitu membuka pakaiannya dan mengompresnya untuk membantu menurunkan suhu badannya. Tapi setelah itu, Liam jatuh koma. Dokter di rumah sakit berusaha membangkitkan Liam dengan menyuntikkan steroid dosis tinggi sebagai tindakan pertama. Tapi setelah itu, dokter menyarankan ibunya Liam untuk merencanakan pemakamannya. Kemungkinan Liam untuk hidup sangat rendah. Mendengar hal tersebut, ibu Liam lemas tak berdaya. Namun ia tetap positif. Liam hanya sedang tertidur, pikirnya. Dan ia bertekad untuk tetap setia menunggu anaknya bangun dari tidurnya. Setelah 4 minggu dalam masa koma, Liam tiba-tiba membuka mata. Liam terbangun dari tidurnya beberapa kilogram lebih ringan dari sebelumnya. Tubuhnya telah kehilangan berat badan yang drastis. Tapi ia bersyukur, ia tetap hidup. Meskipun harus belajar kembali bagaimana melakukan semuanya dari nol. Belajar makan, belajar berbicara, dan belajar berjalan. Tapi pada akhirnya, Liam berhasil melalui itu semua dan mendapatkan kembali 99% dari kehidupan lamanya. Liam selalu bersyukur atas kesembuhannya dan menjadi semakin bersyukur ketika suatu hari muncul satu berita yang membuatnya menyadari betapa beruntungnya dia. Setelah 8 tahun berjuang melawan kondisinya, Sam Ballard akhirnya meninggal. Menjelang momen terakhir hidupnya, Sam dikelilingi oleh 20 kerabat dan teman terdekatnya. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Sam sempat berucap kepada ibunya, "I love you, Mom." Ada juga kasus-kasus lain yang melibatkan siput di seluruh dunia. Di Big Island di Hawaii, Kane Tawanu'u, bayi yang berusia kurang dari 1 tahun, pernah didiagnosis dengan cacing paru tikus. Ibu Kane, Santini, mengatakan bahwa rumah mereka sering dikelilingi banyak siput yang cenderung keluar setelah hujan. Santini menduga bahwa bayinya merangkak keluar rumah dan mungkin secara tidak sengaja memakan siput. Pada awalnya, dokter yang memeriksa menduga Kane hanya sakit biasa dan diberi obat anak generik. Ini karena anak-anak tidak selalu dapat mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. Mereka akan menangis ketika mereka merasa tidak nyaman, dan banyak yang menganggap kalau ini adalah hal yang biasa. Tapi Santini yakin, yang Kane rasakan bukanlah penyakit biasa. Santini berulang kali memohon kepada dokter UGD untuk melakukan tes darah pada Kane. Kane harus menunggu dan menderita selama 9 hari, sebelum akhirnya desakan ibunya dikabulkan. Di hari tersebut, Santini menolak pulang tanpa tes darah, dan intuisinya benar. Kane terinfeksi Angiostrongylus cantonensis.
dan merupakan kasus infeksi ke-17 di tahun itu. Kasus lain juga pernah terjadi di Jepang dan melibatkan anak berusia 7 tahun bernama Bliss Scott. Bliss adalah seorang gadis Amerika yang bersekolah di sekolah dasar Sterling Heights di pangkalan udara Kadena di Okinawa. Setelah menyentuh siput tanah raksasa Afrika, Bliss kemudian menderita sakit kepala yang parah. Tes darah dilakukan untuk mencoba dan mencari tahu apa yang menyebabkan dia begitu kesakitan. Hasilnya, Bliss terinfeksi Angiostrongylus cantonensis. Segala usaha telah dilakukan agar penyakitnya tidak menjadi parah. Tapi infeksi telah mencapai otaknya. Dan seperti Sam, Bliss menderita eosinophilic meningoencephalitis. Bliss meninggal tanggal 10 Juni tahun 2000. Kasus yang terjadi pada Bliss adalah kasus ke-9 di tahun itu. Menurut beberapa ahli yang memperhatikan kasus yang terjadi pada Liam dan Sam, manusia adalah inang insidental dari cacing gelang ini. Parasit tersebut sangat jarang ditemukan di tubuh manusia. Tapi jika itu terjadi, parasit itu akan betah dan menjalar ke sistem saraf pusat. Siput dan keong adalah inang utama dari parasit ini. Dan binatang yang memakan atau berbagi habitat dengan siput dan keong tersebut hampir bisa dipastikan membawa parasit ini di tubuh mereka. Jadi, selalu cuci tangan kamu sesering mungkin. Cuci makanan kamu sebersih mungkin. Dan sebaiknya masak sampai matang bahan makanan kamu jika perlu dimasak. Karena kita tidak akan bisa tahu apakah siput telah merayap di sayuran atau buah yang akan kita makan. Untuk tantangan makan binatang hidup, setelah menonton video ini, rasanya tidak usah diperingatkan lagi ya. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya.